Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama The Only One, Ridwan Ramil. Iya. Pakai mentok dulu. Jadi Udah lama enak. agak ketemu, apa lupa namanya. Iya. Apa kabar, Min? Alhamdulillah masih gini-gini aja, Cing. Masih- Itu prestasi apa enggak kalau masih gini-gini aja? Istiqomah berarti. Berarti kan stabil. Konsisten, stabil, ya. Boleh dibilang prestasi dong. Tapi kan ada yang bilang siapa yang lebih buruk dari hari kemarin itu merugi. Ya. Siapa yang sama hari kemarin itu merugi. Merugi juga. Harusnya lebih. Nah, harusnya lebih. Tapi kan lo rumah baru, Iya. Mobil baru, mobil baru, Iya. motor baru. motor baru, Iya. duit. Abis. Duit abis. Soalnya kerjaan barunya nggak ada. Habis. Iya. Iya, Masih judes, Min. Nah, Masih judes dibilang orang lo. udah jarang ketemu orang, Cing, sekarang. Udah makin jarang. Kan tinggalnya di kompleks sekarang. Anjay. Udah jarang ketemu. Orang kompleknya juga nggak ada, tetangganya belum pada jadi. Tapi lo udah pindah ke tempat baru, Min? Udah. Kelar 100% udah? Apa masih ada pekerjaan turun? Kelarnya udah, cuman masih ada revisi-revisi gitu. Lama banget, Min. Mulai dari Total tuh total bikin rumah mah setahun, udah jadi. Abis itu kan nyari desainer. Itu lama juga kan. buat dalam-dalamnya, interior. Iya, ada penambahan-penambahan tuh sekitar 2-3 bulanan nyari meeting apa segala macam. Pengerjaan desainer tuh bisa 6 bulan. Ya, hampir 2 tahun yang kita di Suci itu ya? Iya. Baru Udah. awal tahun kemarin pindahnya. Oh. Itu juga dipaksa-paksain, ya udah pindahnya sebelum puasa gitu. Ah. Jadi biar di situ dulu, ntar puasanya nggak kaget kan. Oh, iya. Jadi tahu kalau mau pesan makan kemana, mau beli tajil kemana gitu. Jadi tambah penyendiri dong lo ya? Iya beneran, orang di rumah udah ada semua tempat. Tempat ngerokok ada, tempat main game ada. Udah nggak ada alasan keluar, Cing. Selain karena lapar. Yang datang? Temen yang datang? Yang datang kalau diundang doang. Yang tiba-tiba datang mah nggak Nggak ada. ada. Jadi kalau ada acara baru datang gitu. Halal bihalal atau ngapain gitu sebelum puasa. Makin sepi. Makin sepi hidup Makin ini sepi. ya? Tapi makin nggak apa-apa ya? Buat saya nggak apa-apa kan, karena zamannya teknologi informasi bisa dari genggaman. Maksudnya interaksi yang real juga lo nggak begitu membutuhkan? Butuh, makanya seminggu sekali masih nongkrong, masih butuh tahu ini temen gua kayak gimana ya sekarang gitu. Ke itu komunitas. Komunitas, makanya open mic masih kan. Ketolong itu sebenarnya. Kalau nggak ada itu lo diem aja udah di rumah ya? Di rumah kayaknya nggak ada kepentingan keluar, Cing. Ngapain, Cing? Iya sih. Hampir sama sih, gue juga nggak pernah kayak nongkrong dah. Karena udah tua ya maksudnya. Iya, tapi kan banyak yang kesini, jadinya tetap nongkrong di rumah. Akhirnya, iya benar. Ya. Kalau saya ya di rumah ya sendiri aja gitu, main game, live TikTok. Gua kagak, live TikTok. Hah? Iya. Gue malah kagak main game, ini kagak, emang penyendiri aja sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak ngaruh juga sama tingkat kualitas hidup lo. Maksudnya, kok gue kayak gini doang nih gitu. Orang-orang kayaknya ngeliatin di Instagram atau Itu ini kegiatannya salah banyak satu gitu. manfaatnya masih punya akun Facebook, Cing. Bikin kita jadi lebih bersyukur. Karena? Soalnya kita ngerasa kayak, duh kok gua gini-gini aja ya. Gitu. Pas buka Facebook, enggak, orang Facebook yang gitu-gini aja nih. Orang Facebook malah gitu-gitu aja. Iya, masih ada yang ketik satu banjir akan surut. Iya. Masih gitu-gitu aja sih Facebook. Iya. Iya, nggak ini sih. Maksudnya pernah ngerasain ramenya, sekarang lagi ngerasain ya udah kegiatannya banyaknya di rumah, ya udah kan. Kalau dikeluhin mah nggak ada bersyukur ya, Cing. Iya. Tapi ini gara-gara banyakan bersyukur jadi nggak punya materi. Dulu tiap ada masalah ya di otak tuh, wah lucu nih gitu, wah premisnya bagus tuh, bisa nih jadi materi nih. Iya. Sekarang karena udah ngerasa hidupnya nyaman, tiap ada masalah, ya kok gini doang sih gitu. Iya. Kayak komik lain ada yang lebih susah dah. Gitu. Ada beberapa tuh orang yang ngomong kayak begitu, memang sebagai komik katanya hidup nggak, jangan bersyukur banget Iya. gitu. Kayaknya mah kunci kesuksesan jangan gampang bersyukur, Cing. Di komik ya? Kayaknya di semua hal, Cing. Maksudnya?
politik gitu. Kalau gampang bersyukur mah nggak akan jadi presiden. Ya gue wali kota aja cukup gitu. Iya, dagang lemari aja cukup gitu. Iya, kan sih, dengan Jokowi ada ambisi, dengan ada motivasi lebih, akhirnya mau naik terus. Tapi kan konsep bersyukur itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, men. Bukan artinya kita merasa cukup. Bukan. Merasa Berarti cukup beda itu selama ini. Iya. Lo bersyukur itu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kayak misalnya lo gue kasih nih air nih. Lo terima, alhamdulillah syukur. Tapi lo buang. Nah, itu lo nggak bersyukur. Bersyukur kalau lo minum. Karena aus terus gue terima. Iya. Karena gue butuh nih minuman ini. Nah, ini pada tempatnya digunakan adalah untuk diminum. Tapi begitu gue ada terus gue buang, lo nggak bersyukur. Oh gitu konsepnya. Bukan cuma sekedar merasa cukup. Ya, itu qanaah artinya. Nah, itu perlu juga. Qanaah selalu cukup sama apa yang kita punya. Qanaah. Tapi begitu kita punya ya kita harus apa namanya? Pergunakan sebaik-baiknya. Misalnya begitu punya air, lo nggak cuma minum sendiri, akhirnya lo bagi juga ke orang gitu. Oh, tepat guna. Nah, tepat guna itulah bersyukur. Kalau kata siapa ya gue dengarnya. Jadi menerima rezeki dan tepat guna rezekinya. Tepat guna rezekinya. Bukan cuma merasa gembira atau senang dapat rezeki gitu. Dapat duit ya bersyukur alhamdulillah, tapi kalau lo pakai buat maksiat, nggak bersyukur artinya. Kalau kepake mah pasti orang habis sih. Enggak, cing, orang kaya mah duitnya nggak pada kepake ah. Pak Tahir itu duitnya yang Maya Pada. Kayaknya nggak kepake duitnya. Duit dia ya nggak kepake ya. Nggak kepake orang kaya. Orang tiap hari ada mulu, meskipun kepake tetap ada. Ada lagi ya. Dia kepakainya buat gaji-gaji orang-orang. Mungkin cara perputaran uangnya ada terus gitu. Sana yang digali sama yang ditumpuk tuh banyak yang ditumpuk. Banyak yang ditumpuk ya. Banyak yang nggak kepakainya itu. Iya. Kayak gue baru baca berita siapa ya, uangnya Raffi Ahmad tuh asistennya bilang di ATM mah nggak sampai ratusan juta katanya duitnya. Yang dipegang asistennya. Yang dipegang asistennya ya. Yang nggak dipegang banyak. Nggak mungkin lah Raffi Ahmad ratusan juta mah. Nggak mungkin ya. Gua itu mah. Kayak gua nggak sesibuk itu. Nggak se-stripping itu ya. Iya kayak. Iya. Lebih lah. Sekarang mah kalau ngitungin duit artis mah udah nggak ada ujungnya kali, Cing ya. Iya. Apalagi ngitungin duit yang pada stripping terus satu hari punya berapa acara gitu, kayak Irfan Hakim. Ya, yang dia jam 2 di Bandung tidur cuman berapa jam, habis itu nge-MC pagi di MNC, terus ke Trans 7, habis itu balik lagi MNC, terus Indosiar, begitu ya kehidupannya. Nggak bisa disirikin tuh, Cing, artis gitu mah, ya udah gitu. Iya. Satu-satunya yang bisa diadu cuman kita punya banyak waktu luang gitu. Karena waktu kan yang paling berharga dalam hidup. Iya betul, itu tidak bisa gitu. Beli air tapi nggak bisa pakai waktu aja. Tapi lapar ya. Iya. Bengong tapi lapar. Iya. Buat apa? Iya. Belum lagi ngomongin YouTube-nya dia. Siapa Raffi Ahmad nih? Bukan si Irfan Hakim. Maksudnya pengelolaan waktu. Dia benar-benar dia yang mengatur waktu gitu. Wajah. Dia yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur dia gitu. Berarti ini dia apa namanya segitu udah punya powernya ya. Iya. Jadi bisa mengendalikan. Sekarang gue mau ini, besok gue mau itu. Iya. Dia saking banyaknya uang bukan cuma bisa nafkahin orang ya. Nafkahin binatang udah dinafkahin sama dia. Kalau dilihat dari binatangnya, habis buat makanan aja berapa itu sih Irfan? Iya. Padahal ya nggak ada balas budinya ya, padahal binatang ya. Mending ngempanin anak yatim ya, Cing. Ada balas budinya. Mungkin anak dia lebih besar kali ngempanin anak yatimnya yang kita nggak tahu. Oh, cuman nggak dipelihara. Cuman nggak dikandangin. Anak yatimnya. Cuman nggak diposting. Maksudnya apa sih? Cuman nggak diposting. Anak yatimnya dikandangin, geblek. Iya. Tapi kan kita mengomentari apa yang kita lihat. Betul. Yang tidak kita tahu, ya dikomentarin nggak apa-apa dong. Iya. Karena kita nggak tahu. Benar, salah lu nggak ngasih tahu. Gitu. Iya. Ntar dia ngasih tahu dibilang ria lagi. Iya. Gitu. Memang tidak ada yang benar dengan tindak tanduk artis, Cing. Apa aja bisa dikomentarin. Iya. Baik dikomentarin, nggak baik dikomentarin. Posting berbuat baik dibilang pamer, sombong gitu. Ya. Gak posting-posting, dikira sepi jobnya. Iya.
nggak posting binatang. Ya akhirnya komentarin binatang lo kasih makan, anak yatim lo kasih makan nggak gitu. Iya, anak yatimnya diposting, Dikomentarin juga. Emang nggak ada yang benar, Cing. Nggak ada yang benar ya. Karena kan itu kan mempublikasi hidup kita kan, ya itu kan hak kita gitu. Ya. Nah, menerima respon itu kewajiban kita. Iya. Baik dan buruknya mah harus diterima karena kita udah ngambil hak kita untuk posting. Iya. Cuma merespon sendiri kan kayak misalnya ada lo posting lagi berbagi. Ngasih makan binatang. Bukan, kasih pakai berbagi. tubuh saya sendiri. Boleh nih. Mau tangan mana? Lagi posting kebaikan lah. Kebaikan. Ya. Misalnya kayak apa? Puasa. Berarti gue postingnya gini aja, diem. Nggak megang rokok. Video selama berjam-jam kok nggak minum kayak gitu. Lagi puasa. Ya lagi berbagi lah, Jumat berkah lah biasanya ya. Jumat berkah. Nah kita yang lihat sebenarnya punya keharusan untuk tidak bersuuzon. Tidak bersuujon. Ya, tidak bersuuzon. Lo pamer lo min gitu. Kita punya kewajiban untuk tidak seperti itu. Punya suujon apa ini? Snujon. Punya kewajiban untuk tidak suuzon. Jadi kita harus husnuzon. Oh, harus berprasangka baik. Iya, harus berprasangka baik. Melihat postingan apapun ya. Iya, gitu. Tergantung dari kita yang lihat. Kalau ngejudge orang bahwa dia riak kayak ini dah. Lo kan materinya banyak yang tentang agama nih nanti katanya nih di Special One ini nih. Jadi kita mungkin bicara agama banyak nih sekarang. Emang agama bisa diobrolin? Bisa lah, sangat bisa. Kayak pernah dengar gak ini ya? Bukannya komunikasi satu arah aja itu agama? Enggak, karena ada diskusi agama. Lintas agama aja ada gitu. Iya. Ya. Kayak ada, mungkin lo juga pernah dengar kisahnya kan? Pada saat lagi perang, nih sahabat pengen nebas, udah duel, jatuh nih ininya. Musuhnya. Pengen ditebas nih. Terus musuhnya tiba-tiba syahadat. Syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama si sahabat ditebas juga. Tetap ditebas? Ditebas juga. Ditegur sama Rasul. Kenapa? Dia kan udah syahadat, kenapa masih lo tebas? Hatinya belum tentu, dia cuma begini. Iya, siapa tahu pura-pura. Iya, siapa tahu. Kata Rasul, kita cuma bisa menghakimi apa yang terlihat. Kita jangan menghakimi sesuatu yang tidak terlihat. Iya. Jadi yang kita duga-duga aja tuh belum tentu benar juga. Benar. Gitu. Mending yang udah pasti lu lihat aja, lu denger dia syahadat, ya udah. Udah, nggak usah, jangan lo tebas juga. Gitu. Iya. Ya. Tegur itu ya. Begitulah hidup ini. Iya, makanya kan jadi artis, misalnya lu mau posting apapun akan dapat respon. Ya namanya respon ada positif, ya. Ada negatif. Ada negatif. Itu mah udah jadi pilihan. Makanya saya sebel gitu kalau ada orang udah posting terus di komen negatif terus dia marah. Gitu. Merasa tidak terima. Iya. Maksudnya ya lu ngapain posting ke umum gitu. Lu posting ke pendukung-pendukung lu aja. Iya. Jadi lo boleh posting semua kebaikan lo, tapi begitu ada orang yang gak suka ya udah nggak usah lo ladenin juga kali ya, diemin aja sih. Iya, kalau lu ngerasa itu benar ya lu introspeksi, kalau merasa tidak benar ya udah cuekin aja gitu. Iya. Karena capek. Jadi dua pihak, mau yang komen jahat, mau yang dikomen jahat tuh sama-sama capek kalau terlalu diseriusin mah. Lo di postingan lo ada nggak sih yang komen jahat komen itu? Postingan lo tuh yang gambar apa sih Min? Itu lo Min? Gambar apa? Hotel apa sih itu? Oh di Instagram. Di Instagram tuh hotel apa sih? Penning hotel. Yang paling dia gini dong. Iya. Terus di Bali itu datang tulisan Twitter. Iya. Apa pertanyaannya, hotelnya apa? Iya, satu hotel apa sih itu? Hotel apa ya? Ada di Bali dah itu, pokoknya di Kuta. Murah cing, 300.000 tuh, hotel bagus gitu cing. Dapat balkon. Pas zaman pandemi tapi. Pandemi. Oh iya. Bali. Ya, acara di Aston, saya dinepinnya di situ. Tapi nggak apa-apa, 300.000. 300.000. Saya lihat di Traveloka 300.000 tapi ada balkon bagus gitu, nggak apa-apa. Itu hotelnya, lupa saya namanya apa. Ya terus datang tuh si tweetnya gitu. Nah itu suka ada yang komen ini nggak? Ada, kalau yang kontroversial mah omongannya ada aja cing. Kayak yang paling rame tuh baru-baru ini yang ngomongin orang tuh kalau di jalan suka ada yang salawatin mobil gitu. Mau tahu yang suka salawat udah kebeli mobilnya belum sih?
rame tuh cuy. Sholawat kan bukan selalu buat itu gitu. Ada yang ngedukung saya, sebenarnya konteksnya dapat gitu, ngapain lu sholawat cuma buat tempat mobil gitu. Tapi ada juga yang mikir ya nggak apa-apa dong dia sholawat buat apapun gitu. Toh tujuannya buat sholawat aja, kalau dapat mobil bonus, kalau enggak. Ada juga yang nge-tweet, alhamdulillah udah kok gitu. Ada yang belum, ada yang apa, itu rame juga, tapi ya udah gitu, gua ngeluarin ini. Responnya apa? Ya terserah lu aja gitu. Iya. Konsepnya sama kayak bikin jokes komedi gitu. Kita ngeluarinnya kayak gini. Mau diterima sebagai komedi dan diketawain ya udah, mau orang tersinggung ya udah gitu. Gak ada keharusan klarifikasi. Jokes paling tinggi kan ketika butuh klarifikasi itu jokesnya, Cing. Kalau ada orang ngejokes terus dia klarifikasi sama jokesnya sendiri, itu paling lucu itu. Iya. Klarifikasinya jadi lucu ya. Iya. Ngapain punchline dijelasin? Enggak kok, maksudnya enggak gitu lah. Iya. Oke, lo mau konser tunggal lagi, mau spesial show di Only One. Di Only One. Berarti ini spesial lo yang kedua, 3. Secara nama ya. 2, secara nama 2 di Only One. Ini tuh sebenarnya pengen jadi spesial show pertama saya, namanya di Only One, makanya saya pakai jadi akun Instagram kan. Dari kapan tahu itu pengen dibikin show namanya di Only One, cuma memang dari segi materi yang sebelumnya tuh nggak pede. Banyaknya masih materi lama kan, baru beres suci banget, materi bagus-bagusnya kan udah disuci semua gitu. Mau nggak mau bakal banyak materi suci juga yang dibawa tadinya kalau di show sebelumnya, jadinya ya udah bikin namanya jangan yang ini dulu deh. Nah sekarang karena banyak materi yang udah baru, yang menurut saya materinya udah sesuai sama saya yang sekarang gitu, dari segi pengetahuan, dari segi pengalaman gitu, jadi ya udah pantas sih kayaknya judulnya di Only One gitu. Mau ngomongin apa sih? Mau ngomongin apa itu? Ngomongin orang lah pasti, apalagi saya. Karena hidup ini kan mengomentari apa yang kita lihat. Iya. Komentarin hal-hal yang memang pengen diomongin. Saya baru tahu ternyata yang paling susah dari stand up itu nyari apa yang pengen kita omongin. Ngelucu mah dengan seiring berjalannya waktu apa aja bisa dilucuin gitu. Jadi kita ngelihat apapun bisa lihat belokannya gitu. Kalau mau bawain ya udah bawain aja. Tapi ternyata yang paling susah tuh nyari apa yang sebenarnya pengen kita omongin. Nyari premisnya berarti. Iya, nyari hal yang pengen diomongin. Karena kayaknya mah menurut saya itu yang ngebedain stand up comedy dengan lawak konvensional gitu. Kayak konvensional kan maksudnya apapun tujuannya udah lucu gitu. Kalau stand up buat saya harus ada yang mewakili sayanya di materi gitu. Tugas saya lucu mah memang harus, tapi ya lu nunjukin elunya dong gitu. Iya. Ngomongin ini lo, kehidupan lo nggak? Kehidupan rumah tangga, pernikahan, garis besarnya aja ya. Maksudnya alasan-alasan kenapa gua punya pemikiran yang kayak gini, termasuk ngomongin agama, ngomongin politik, ngomongin yang rame-rame sosial media, ngomongin anak. Kenapa tidak segitu pengennya punya anak? Lo child free? Lo child free? Gak free banget sih. Free banget. Gita Saf ya? Gita Saf child free. Ya. Ini juga apa namanya, Cinta Laura juga kayaknya. Cinta Laura? Lu Cinta Luna? Dia masih child sih. Masih child. Enggak, alasan kenapa belum mau gitu, bukan yang nggak mau. Kan belum dan enggak, kan kayak misalnya gue belum pengen terkenal nih, siapa tahu besok mah pengen gitu terkenal gitu. Tapi dengan apa yang gue rasa dan gue alami sampai sejauh ini, gue ngerasa belum mau gitu. Nanti alasannya akan lo omongin di sana. Di sini juga boleh. Asal yang nonton beli tiket 250.000. Iya. Tiketnya nih 206. Kenapa 260? 260.000? Iya, apa sih ininya? Itu tuh biar angkanya jadi 8, Cing. 268, 358, 53. Kenapa 8? Hah? Karena angka yang sempurna. Sesempurna penampilannya, Cing. Anjay. Tanpa celah. Iya. Pokoknya pulang dari show ini dapat SIM lah minimal. Iya. Coba lihat lagi, John. Tanggal 27 2023 Harmoni Musik Kota Bogor. Itu yang di hotel itu. Bukan, Harmoni Musik tuh Yamaha itu. Harmoni Musik tuh punyanya Yamaha. Tempat konsernya musisi-musisi
ya musisi-musisi gitu, pianis apa gitu yang diundang sama Konser-konser Yamaha. klasik gitu ya? Iya. Iya. Oh, berarti tempatnya proper banget dong dia. Secara akustik Ah. proper. Tapi kalau secara ruangan ya mirip-mirip ballroom, cuma ada panggungnya aja. Oh, iya. Sama ada piano, Cing. Kalau Cing Abdel mau main piano di situ. Piano ada di situ? Ada di situ. Nanti pas lagi panggung lo ada pianonya? Ada piano, nggak boleh dipindahin soalnya karena mahal. Nggak boleh dipakai juga lagi. Kalau dipakai bisa. Oh. Paling nanti ada ininya dulu, kurasinya dulu. Iya. Cocok nggak untuk Cocok mainin nggak? piano ini gitu. Iya. Tanggal 27 Mei besok nih, dia udah bulannya nih sekarang. Bulan Mei. Presale-nya udah Habis. Ya, reguler nih sekarang masuk ke reguler. Sisa 20-an, Cing. Wih, Emang kapasitasnya juga cuma 80 sih. berak. Enggak gede-gede banget, makanya tinggal sisa Emang 20-an. kapasitasnya berapa? Kapasitas mentok tuh tadinya dikira-kira bakal 300. Karena kan itu ya ruangan kecil aja. Tapi nyata setelah disurvei maksimal itu cuma 250. Oke. Kalau di 300-in tuh ya orang susah lah lalu lalang gitu. Cuman yang buka cuman pinggir doang. Sebenarnya kan tengah pengen dibuka juga biar orang mau kencing apa gampang gitu. Biar Iya. 250 terus dipotong sama panitia kru 20-an. Jadi sisa ya 230-an. 230-an ya. Apa sih presale-nya tinggal reguler tinggal 20. Habis. Kalau begitu 20 itu habis berarti OTS nggak ada? OTS ada kalau undangan ada yang nggak datang. Oh. Misalnya saya ngambil undangan 10 gitu, tapi yang datang cuma 5, nah 5 lagi. Taunya dia nggak datang kapan? Hah? Taunya dia nggak datang. Saya tanya lah. Konfirmasi. Iya, saya tanya, jadi datang nggak besok? Kalau nggak gue mau jual Kalau nih. nggak Gitu. gue jual nih. Lumayan 530 kan, kali 5, 2,5. 2,5. Iya benar. Ya berarti tinggal 20 lagi nih. Cepet-cepetan nih tanggal berapa, Man? Ini tayang tanggal 9. Udah habis juga ini mah. Jual santai aja, saya mah jual santai aja sih. Ya udah habis juga nih tanggal 9. Open gate jam 6.30. 6.30. Gue opener. Anjay. Nah, itu dia informasi yang baru di-announce di sini, Cing. Saya nggak pernah announce di mana-mana. Oh. Opener siapa kan di poster cuma ada saya doang. Iya, makanya gue bilang gue jadi gak sih ini opener nih. Jadi beli tiket emang cuma buat nonton saya aja kalau di poster itu. Jadi pas gue opener nggak ada penonton? Nggak ada. Oh. Jadi kan Cing Api jam 6 pas tampilnya. Iya. Sementara open gate 6.30. 6.30. Ya jadi openernya Cing Update. Iya. Sama ada anak Bogor. Anak Bogor pasti ada lah kalau acara komunitas. Pasti ada. Anak Bogor ada berapa orang? 2 orang aja. Yang Namanya belum disebut juga. Udah pasti tapi. tanggal 9 nih ya udah sih. Enggak sih, belum disebut sih. Ntar aja dah. Saya ngecek materinya dulu, Cing. Layak untuk membuka saya. Oh iya. Tapi namanya udah ada di lo nih. Udah ada. Tinggal lihat. 2 orang. 2 orang. Anak Bogor 2 orang. Anak Bogor 2 orang. Anak Bogor 2 orang, Cing Abdel, abis itu baru foto-foto sama saya. Saya nggak tampil. Nggak tampil, iya. Cing Abdel. Udah tinggal 20 lagi si regulernya. Harga 350 ribu. Emang lo penyuka angka 8? Enggak, kan itu emang dari anak-anak Bogor aja waktu nentuin harga maunya berapa. Kalau mau di 250 kesannya kayak 2,5 banget sih gitu. 260 deh gitu. Terus nggak taunya kok 260 jadi 8 ya gitu. Ya udah yang 300-nya 350 deh nggak apa-apa gitu biar 8 juga. Iya. Gitu. Nggak 170, 8 juga kemurahan ya. Kemurahan. Tadinya pengen 800. Iya. Tapi yang beli paling 8. Iya. Nanti. Saya ngehibur 8 orang. Iya, tapi kan angka sempurna. Iya. Untuk pertunjukan sempurna. Iya. Penontonnya juga sempurna ya. Iya, 8. Nah, gue ingat lo ngomong waktu ini kalau lo mau bikin spesial show itu lo mau videonya juga harus 4K. Gue ingat Ya. Lo bikin ini sekarang? Enggak sanggup. Apanya sih yang nggak bikin nggak sanggup? Memorinya kayaknya. Harus yang kamera kayak gini tapi yang 4K kan. Jadi belum sanggup, untuk nyewanya nggak sanggup, mahal. Jadi paling pakai kamera DSLR yang bisa 4K tapi kan memorinya nggak cukup juga. Cukup kalau sejam lebih kan. Jadinya tetap 1080, 1080. 1080. Iya, cuman ya 4K juga
kalau nggak kerja sama sama Netflix buat Buat Cing? apa? Kecuali kerja sama sama Netflix harus 4K. Kalau kerja sama sama Comika kan 720 aja cukup. Iya. Lu yang bikin siapa ini? IO-nya? Enggak, anak Bogor aja. Anak komunitas aja. Tapi anak komunitas pun cuma 2-3 orang aja yang kerja. Yang lain? Yang lain nggak ada. Yang lain masih sebatas komik aja. Ini tuh ada yang udah tadinya anak komunitas, terus sekarang udah kerja di mana gitu. Tapi dia emang seneng bikin acara, seneng ngurus, seneng apa namanya, yang lihat anak stand up Indo Bogor bikin sesuatu tuh seneng gitu. Akhirnya dia yang bantuin. Sebenarnya untuk persiapan juga nggak terlalu banyak orang ya. Nanti pada saat Enggak, itu makanya cuman 20 orang ini panitia. Itu pun udah termasuk tim dokumentasi kan. Total mah paling 10-15 orang. nanti yang handle di sana juga. Iya. Di hari H itu Di hari H? 20 paling. Cukup ya? Cukup, Cing. Kan saya emang nggak perlu pengawal, saya doang. Udah gitu di Bogor juga gitu, mau ngapa-ngapain. Apa ya, ribetnya apa? Kan 230 orang mah gampang kali, Cing. Iya sih ya, sekali masuk doang ya. Sekali ya, satu gelombang masuk 200 orang mau nyampe. Ya, Belum pernah saya bikin show yang gede-gede, makanya saya kalau datang ke show orang terus, kayak misalnya Panji deh gitu, yang di kemarin. Lo nonton nggak? Nonton. Gak usah nanya penilaiannya ya. Iya. Nonton kan? Nonton, ya. Dari awal nontonnya? Dari awal lah, datang juga dari sore. Cuma karena dapet undangan kan saya ngisi acara juga yang di luar, jadinya datangnya dari sore. Terus ngeliat kayak jam 4 tuh orang udah pada dateng, gitu, udah jajan, ada booth banyak. Kayak gue kalau terkenal juga nggak bikin kayak gini dah gitu. Tetap 230 penonton aja. Ya kan kalau lo bikin sendiri, kalau dibikinin orang, maksudnya lo punya apa namanya ya, punya gambaran cukup 200-300 orang karena lo juga ngurus sendiri, jadi ngurus sendiri, nggak mau ribet soalnya. Iya. Oh, ya kayak jual tiket juga santai gitu, ya udah hari ini laku 10, ya udah gitu. Iya. Butuh promo enggak, ya udah gitu. Tapi tinggal 20 mah udah, berarti sesuai ini dong, harapan. Sejauh ini. Sesuai penjualannya. Sesuai harapan. Karena ini kan harga tiket yang lumayan mahal buat di Bogor sebenarnya, 260.000. Presale-nya tuh agak lama habisnya karena kalau stand up comedian lain atau acara lain tuh bikin presale paling kan 20% dari kapasitas biasanya, atau paling cuman berapa gitu, sisanya reguler. Nah kalau saya tuh 70% itu saya bikin presale. Jadi yang regulernya tuh emang dikit gitu. Paling 50-an. Karena daya beli Bogor maksudnya lo menyesuaikan itu? Iya, saya mikir 260 juga udah kemahalan sih untuk nonton stand up kalau di Bogor ya. Masih kemahalan. Kecuali kalau di Jakarta kan jual 260.000 kayak jual. Iya. Kayak jual apa? Tiket stand up ya? Iya, sama aja. Iya. Kan tapi kan yang ditonton bukan masalah stand up-nya, siapa yang tampilnya kan yang dijual. Abdur berapa sih waktu itu? 200 kalau yang di Bogor. Di Bogor. 125 presale. Terus regulernya 200, on the spot-nya 3,5. Oh ya sekitaran situ juga ya. Terus ngelihat AW juga kira-kira harganya mirip-mirip kan, 18 berapa, terus ada 200 berapa, 300 berapa. Iya. Mana lo barengan lagi jualannya sama Stand Up Fest ya? Stand Up Fest, iya. Itu yang bikin bingung saya. Ini gue nyuruh orang beli yang mana ya? Tapi akhirnya ya udahlah gitu, promo Stand Up Fest promo, ini acara juga promo gitu. Stand Up Fest juga cepet banget lagi habisnya. Emang banyak yang orang mau nonton ya? Nonton stand up tuh banyak ya ternyata. Iya, kan itu ratusan komik, ini 100 berapa itu komik? Kalau dari grup kan 170. Iya, kan nggak semuanya tampil kali. Iya, kan tampil semua ya? Kan nggak tahu juga dah. Iya, pokoknya 150 lebih lah berarti kan yang tampil. Buset deh, banyak banget. Kalau satu orang punya 100 fanbase aja, ya berapa itu? 15.000. Iya. Habis ya, cepat dalam hitungan menit dia habisnya. Habis. Udah gitu pada susah, pada beli tiket, terus saya ngeliat penjualan tiket saya, kok nggak se-stand up fest ya? Iya. Lo kerja sama aja sama stand up fest. Anda tertarik ya? Pak, habis stand up fest. Ini ada pilihan nih kalau mau nonton. Iya. Jadi hari keempat aja ya, bikin show sendiri ya. Senin. Iya. Pas lagi bongkaran ya. Bonusan. Iya. Lo main di tanggal berapa ya? Tanggal 5. 5, 6, 7 ya? Apa 4, 5, 6 sih? Oh bareng gue lo. 4. Ya.
4 nggak jadi, nggak mau bareng. Nggak 456 hari Jumat. Hari Jumat ya. Jumat itu penampilnya lebih sedikit dibanding Sabtu Minggu kan, karena acaranya dimulai dari maghrib. Enggak, dari maghrib kan hari kerja. Oh. Jadi sore ada acara tapi bukan show stand up di dalam kalau nggak salah. Yang di luar juga ada sih beberapa panggung-panggung di luar ya. Jadi memang performernya lebih sedikit hari Jumat. Tapi jangan khawatir karena headlinernya bagus. Bukan saya, headlinernya bagus. Itu headliner tuh yang paling akhir ya maksudnya? Iya. Kan kita ada beberapa kali kelompok tuh ya. Kelompok ini tampil, kelompok ini tampil. Nah, yang paling ujung headliner. Dan paling terakhir itulah headlinernya. Oh, siapa ya gue? Belum lihat ya. Apaan? Cing Abdel tampil tanggal 5 jam berapa, Cing? Tanggal 5. Jam berapa? Habis maghrib. Oh, malam. Habis maghrib ya? Habis maghrib kalau nggak salah sih. Iya. Kita habis break maghrib terus inian gue sesi grup gue tuh. Siapa aja? Gue lupa deh tuh, kemarin gue udah baca deh. Komik juga atau komedian? Komik. Oh, isinya komik. Oh, bareng komik semua. Nggak ada komedian ya? Hah? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Berarti stand up full stand up. Full kayaknya. Oh, kemarin kan J-Kompes ya masih ada. Ya, J-Kompes masih ada. Iya. Pak Jarwo. Iya. Oh, ini stand up full. Seru lah, jadi teman-teman silakan beli stand up ya. Iya. Karena tiketnya masih banyak stand up ya. Iya. Kalau gua tinggal 20. Tinggal 20. Lo berapa menit rencana? Tampilnya? Di lo ya, di Only One. Pengennya tuh sejam rapet, Cing. Sejam rapet tuh maksudnya? Penontonnya. Penontonnya gini sejam. Begini nontonnya. Oke, udah sejam lewat baru begini. Baru agak renggang. Ya, agak renggang. Jam berapa tuh gimana sih, Min? Iya, soalnya materinya tuh banyak, materinya sekitar 2 jam sebenarnya. Kalau diomongin semua gitu, tanpa ada yang dipilih-pilih mana yang terbaik, mana yang enggak, tapi semua yang pengen saya omongin tuh 2 jam. Tapi kan akhirnya nanti akan saya pilih mana yang ini. Pengennya tuh sejam tuh udah beneran rapet, sisanya paling yang memang pengen saya omongin tapi longgar-longgarnya tuh 1,5 jam lah gitu. 1,5 jam ya. Kayak dulu hampir, masa sih kita dengerin orang lawak 2 jam gitu. Ternyata sekarang banyak ya, Panji, Abdur. Kayaknya hampir itu 2 jam orang. 2 jam. Capek juga sih emang. Iya, lebih dari 1,5 jam tuh udah nggak worth it sebenarnya, Cing, untuk ditonton. Kejutannya kan mau nggak mau kan kita kan butuh kejutan terus ya. Sementara pola penulisan materi itu kan nggak banyak banget gitu, sampai 2 jam lu formula beda-beda tuh agak susah juga sulit, gitu. Ya. Sejam tuh makanya udah takaran cukup nonton stand up. Tapi kan kadang ada editing, ada yang perlu dibuang, ada yang belibet, ada yang mungkin miss, pengen dihapus aja. Nah itu makanya butuh spare waktu setengah jam untuk nambel itu. Nanti dijual juga digital download atau enggak? Enggak, kayaknya. Hari ini bilangnya enggak tahu besok mah. Isinya sensitif katanya. Tapi lo rekam tetap. Rekam. Untuk apaan, Min? Lo rekam nggak? Ini. Buat kebutuhan saya, Cing. Jadi abis nonton Netflix, nonton saya sendiri video bagus. Ngebanding-bandingin gitu. Gini doang ini Netflix. Kenapa ya komik keluar banyak yang di Netflix padahal menurut saya kurang ya? Biasa aja gitu. Ada nih, menurut gue juga sih, Min. Tidak semua gitu, yang bagus mah banyak. Mungkin ininya apa, gaya komedinya nggak nyambung sama kita aja kali. Apa pembahasannya nggak relate gitu maksudnya? Pembahasannya relate atau aja, teknik komedinya punchline-nya aja menurut gue nggak. Yang menurut dia lucu tuh menurut kita belum gitu. Sampai gue di Instagram akhirnya gue follow tuh orang Cina, Min. Siapa namanya ya? Bari. Bukan. Erwin. Bukan. Karena bukan orang luar negeri. Gue di Instagram tuh ada orang Cina cewek sama cowok tuh. Ya adalah Jackie Chan. Bukan Jackie Chan, bukan. Wong Pehung. Bukan. Siapa sih namanya ya? Patkai. Bukan. Aduh, siapa sih orang Cina yang saya tahu Wong lagi? Ya, Wong nih belakangnya nih. Wong. Eli Wong. Cewek. Bukan. Ali Wong cewek. Eni Yang. Eni Wong. Ali Wong. Jo Wong, komedi. Tapi siapa ya dia? Dokter bukan, mana coba mukanya? Nih. Nggak tahu saya yang ini. Nah iya, mungkin nggak terkenal kali ya, cuman karena tapi di Cina mungkin terkenal. Seliweran di ini gue nih di. Nah menurut gue dia lucu nih dia nih ngomongnya gitu. Maksudnya kalau diartiin ke bahasa Indonesia pun masih lucu gitu.
Ya, ya. Tapi banyak yang menurut saya biasa aja tapi ada di Netflix gitu. Iya. Keunggulannya paling mereka bisa bahasa Inggris, Bahasa Inggris aja. ya. Iya, iya. Karena lucu itu harus budayanya harus relate sama kita kan. Kalau nggak relate ya kita. Oh iya, kalau di Twitter kan kemarin kan ini ya banyak yang apa namanya ngebanding-bandingin ini, tau nggak yang rame yang siapa sih Jupri dibanding-bandingin sama siapa komika luar negeri gitu. Nonton Jupri nggak ketawa gitu, nonton yang luar. Terus yang Mo Sidik bilang nggak sebanding lah Jupri dibandingin sama komika luar gitu. Menurut saya justru komika luar yang nggak sebanding sama kita, Cing. Karena mereka di sana berkarya dengan segitu bebasnya gitu. Kita kan banyak ini itu nggak boleh dengan pattern-pattern yang sangat membatasi gitu, tapi tetap bisa bikin orang ketawa. Ada yang ketawa buktinya gitu, ada yang segitu sukanya, berarti kan berhasil. Saya yakin kayak Kevin Hart juga tampil di sini mah bingung gitu. Bingung ya. Dia main film juga paling di Comic X doang gitu, nggak akan mendunia gitu. Iya. Kevin Hart. Ya mungkin itu ya penyebabnya ya. Maksudnya di sana enak ngomongin apa aja. Coba suruh dia di sini tetap 2 tahun terus bikin materi tentang. Iya, ngulik materinya misalnya mau open mic-nya juga bingung kan, materi-materi kayak mereka gitu. Mau di mana open mic-nya lu didengerin sama siapa? Walaupun kalau mau bikin spesial show kan yang nonton pasti mau dengerin kita, tapi kan butuh latihannya juga. Latihannya mau di mana? Iya. Komika luar. Kayak pagi aja luar kan belum masuk ya. Iya. Dapet lah jokes kali. Panji nggak udah ada belum sih perjalanan dia setahun iniannya videonya? Itu bukunya. Oh buku, oh iya di bukunya ya? Di bukunya dia tuangkan dalam buku. Nah lo terakhir gue liat di Instagram juga, lo berdua sama Panji ngapain itu? Dalam rangka promo buku. Bukunya dia? Bukunya Pecahkan NYC, ya perjalanan dia di Amerika. Dia puas gak sih sama sejauh ini sama ininya dia? Pencapaiannya dia? Puas kayaknya. Tapi kan kita nggak tahu dia tujuannya apa, Cing. Misalnya mau meniti karir gitu, berkarir di New York ya. Ya secara perjalanan kan dia udah ketemu, misalnya gue kurangnya apa, dia udah sadar itu. Ternyata beda nih kultur jokesnya yang bikin dia terkenal di Indonesia dengan yang di Amerika tuh nggak bisa dipakai. Akhirnya dia mencoba hal yang baru, makanya dia mulai dari awal lagi dengan pola-pola jokes yang baru di sana dan sejauh ini perjalanannya udah oke kan katanya. Jadi banyak jok-joknya jadi makin singkat, makin rapet dan udah mulai diterima gitu. Udah bikin acara makan bareng Panji. Iya, tapi di ini. Kan berarti udah sukses dia itu. Tapi di restoran Indonesia. Ya, tapi nggak apa-apa udah bikin acara dinner bareng Panji, Cik. Awang Mungkin itu Kitchen. checkpoint ini kesuksesannya. Tapi menurut gue dia akan merasa sukses kalau yang nonton bukan orang Indonesia. Maksudnya itu cuma dipindahin doang. Maksudnya dia pakai jokes Indonesia bisa. Iya. Kadang juga saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu masuk di pemikiran saya orang yang udah segitu jagonya ngebahas apapun gitu. Saya terlepas dari bahasanya ya, perbedaan kultur. Tapi kan lu udah bisa bikin jokes banyak hal gitu tentang apapun jadi jokes udah bisa. Kenapa sesulit itu ya gitu? Di sana maksudnya. Iya. Kenapa sesulit itu untuk cepet naiknya gitu? Karena budaya pasti beda, Min. Maksudnya nih, Ki. Kayak kita deh. Kita ngomong bullshit aja biasa gitu ya. Tapi menurut orang sana kasar karena dia dibesarkan dengan nilai-nilai lo kalau ngomong bullshit itu sesuatu yang kasar gitu. Tapi kan sudah dianugerahi kemampuan untuk membaca penonton. Ya kan selain saya stand up, nge-MC juga, misalnya motivasi juga, misalnya tahu gitu audiens gue tuh sukanya gini nih gitu, yang kayak gini kayaknya kemakan deh gitu. Kenapa nggak formula yang di Indonesia kayak lu stand up baru di Indonesia, ya udah lucu dulu gitu. Udah lucu lama-lama kan ditanamkan, oh gue tuh gini gitu. Iya. Nah kalau gue lihat dari yang cuplikannya si Panji banyak dapat ketawanya itu begitu dia ngomongin sesuatu yang baru terjadi di dia pada saat di New York. Aktual berarti. Ya aktual gitu. Ngomongin dia habis nonton 7.500 yang di sini nonton cuman 8 orang atau 10 orang. Ini gitu. lucu apa? Penonton di sana ketawa atau Cing April yang sana ketawa. Oh. Kedengeran kan itu ya kan? Iya. Ya kan kayak ini. Jadi yang kayak menurut Cing April yang kayaknya yang keterima yang kayak gitu. Iya dah. Gitu. Nggak usah ngomongin ya nggak bisa ditranslate jokesnya dia untuk dibawain di sana gitu. Iya, emang nggak bisa.
Begitu dia udah ngomongin kekinian tuh, ini dia kekinian. Apa yang baru aja terjadi. Apa yang baru terjadi itu kayaknya pada ketawa orang-orang sana gitu. Iya, atau ya misalnya ini yang saya yang saya rasa emang harusnya dipikirin sama komik tuh bikin materi yang sepersonal mungkin tapi tetap ada umumnya. Makanya saya tuh bikin materi ada umum dan khususnya, Cing, dari satu materi. Ketika pembahasannya terlalu khusus akan saya cari umumnya, ketika pembahasan terlalu umum akan saya cari khususnya. Contohnya misalnya? Misal ngomongin yang kasus-kasus viral gitu, misalnya artis selingkuh, istrinya Instagram story, itu kan umum banget kan? Semua orang baca itu, semua orang tahu itu, tapi ditarik khususnya, ditarik apa hubungannya sama gua gitu. Misalnya gua kalau punya istri kayak gitu juga gimana gitu respon gua. Atau gua kalau selingkuh juga nggak akan gitu. Jadi kalau umum tarik khusus, tapi kalau terlalu khusus misalnya ngomongin tentang agama, ya dilariin ke hal-hal yang umum yang mereka tahu gitu. Apa sih yang lo tahu tentang agama gitu? Baru ngasih pendapat gua gitu. Jadi tidak selalu hal-hal yang aktual, karena aktual kan umurnya cepet banget habis ya. Lebih enak ngebahas sesuatu yang umurnya agak panjang kan. Nah cara ngakalinnya tuh gitu. Saya ngomongin Cilayam Fashion Week kan happening, umum dan umurnya habis kan. Tapi ditarik ke sesuatu yang personal, kayak misal jadi artis itu nggak harus terkenal gitu, karena yang terkenal belum tentu artis. Kayak yang Cilayam Fashion Week kan terkenal, tapi pas dilihat siapa mereka gitu. Jadi itu mah mau dibahas sampai tahun 2025 juga kayaknya masih relevan karena yang jadi poinnya adalah artis tuh nggak harus terkenal gitu. Itu mah contohnya. Kecuali kalau ngebahas si itunya yang dipukul-pukulin. Cuman nyerang umumnya doang, tapi khususnya kitanya nggak ada gitu. Itu umurnya pendek. Mungkin akan mungkin itu yang terjadi sama komik-komik audisi ya. Komik-komik audisi yang pecah banget di audisi, tapi di kehidupan kompetisi pecah banget, terus begitu kelar kok kayaknya jadi adem-adem aja. Mungkin karena pada saat kompetisi yang ngomonginnya dia kekinian banget itu, yang terbatas sama waktu itu, terbatas sama lingkungan, yang semua orang juga relate saat itu. Pas keluar udah sulit lagi kalau ininya kayak begitu ya. Solusinya ya kalau memang dia gaya berkomedinya adalah ngomongin sesuatu yang aktual yang baru aja terjadi, ya mau nggak mau kemana-mana harus bawa kameramen Kompas TV, Cing. Ayo lagi pengen bahas apa nih kamu gitu. Jadi viral terus. Nah saya kan bikin materi nggak selalu itu, dia bikin nyari sesuatu yang pengen saya omongin tuh susah banget ternyata, apalagi di posisi yang udah ngerasa cukup nyaman sama hidup. Segala masalah tuh udah nggak jadi masalah gitu. Ya udah gitu, kalau ada kerjanya nggak ada ya bulan ini, ya udah gitu. Atau kok tetangganya rese ya udah gitu. Ada tetangga lo rese? Ada, tapi janganlah. Pasti ada lah tetangga yang rese ya. Ya emang sih salah satu kesulitannya, kecuali kita ada pesanan ya, misalnya tampil di perusahaan apa, itu kan mungkin akan lebih relatif lebih mudah lah, karena kita dikasih premisnya lah gitu. Dibanding kalau kita pengen bikin special show terus ngomongin apa yang itu agak sulit malah ya. Tricky banget bikin materi special show tuh kan, harus yang personal ya, misalnya persentase materinya tuh personal tuh harus lebih banyak, karena orang yang datang tuh udah pasti kenal kita. Pengen tahu kita lagi gitu, pengen lebih dalam tahu kita. Saya nggak tahu ya orang nonton special show orang buat apa. Kalau saya sih nonton special show atau nonton yang di Netflix pengen tahu isi kepalanya dia gitu. Bukan cuman pengen tahu lelucon yang keluar dari mulutnya, tapi dia mikir apa sih gitu. Jadi harus beneran agak personal gitu, tapi dibarengnya sama sesuatu atau contoh-contoh yang umum biar kita juga merasa penting sama apa yang dia bahas. Merasa terikat sama apa yang dibahas gitu. Kalau ujuk-ujuk ngomongin agama tapi nggak secara personal, misalnya gue percaya atau enggak, terus ngasih tahu ke orang tanpa dikasih yang umumnya, orang kan mikir apa pentingnya buat gue dengerin ya gitu. Yang seninya itu nyari jalan tengahnya sebenarnya. Membuat orang relate sama apa yang kita omongin ya. Yang umum ngerasa yang pembahasan umum jadi kita ngerasa penting, penonton juga ngerasa penting. Yang khusus juga sama. Di kita udah penting nih, tapi di penonton juga gimana caranya biar jadi penting. Itu yang sampai sekarang kayaknya masih belajar nyari itu. Kadang nemu materinya yang ada gitunya, kadang nggak nemu. Kadang nemu keselnya doang, nggak ada apanya. Kadang nemu jokesnya doang, nggak
nggak ada emosinya gitu. Ya. Kayak ngomongin hubungan kita sama istri kita kan sebenarnya orang tricky juga ya. Nggak penting kan? Iya. Jadi, ngapain lu ngomongin keluarga lu di depan gua? Iya. Cuma harus dicari caranya gimana supaya apa yang kita rasakan itu akan berasa juga sama si penonton. Makanya dicari yang umumnya itu dulu ya. Iya. Iya. Susah. Kayak itu ngebahas mau atau enggaknya punya anak kan itu kan personal ya. Iya. Ya udah lu mau silakan, enggak silakan gitu. Tapi gimana caranya bikin penonton tuh tetap mau dengerin. Iya. Kan seninya juga nyari-nyari tengah-tengah topik biar orang mau stay dengerin. Meskipun kalau di show mah kayaknya orang mau dengerin aja. Cuman saya nggak pernah nge-treat materi saya seperti show terus kan. Saya selalu nge-treat materi saya tampil di depan orang yang nggak kenal saya. Iya. Emang relatif lebih susah ya. Lebih susah. Jadi emang harus dituntun banget penontonnya gitu. Karena kan kalau materi-materi yang memang khusus buat show tuh kita nggak perlu banyak setup juga bisa dapat ketawa gitu. Orang ngerti aja. Ujuk-ujuk ngajak orang ngehayal tuh bisa aja kalau di show kan. Iya. Tapi saya nggak mau gitu. Takutnya nggak kepake di tempat yang lain materinya. Iya. Jadi mending di-treat dari awal sampai akhirnya dia mau ngebayangin tuh secara perlahan gitu. Ya. Lo off air sekarang masih rame gak sih, Min? Kayak dulu kan sempat satu masa off air habis sama lu. Enggak. Iya, gue liatin lo kan. Orang komik-komik juga ngomong Remin habisin inian apa namanya? Job. Remin lagi. Ya karena harga mereka nggak sesuai aja kali, Cing. Kok lebih murah? Siapanya? Dia, orang-orang. Iya, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Iyalah. Saya kan harganya di situ. Jadi mungkin lagi pas sama budget corporate-nya. Kalau sekarang seminggu satu paling. Yang tadinya penawaran misalnya yang masuk ke email tuh sehari 2, 3, kan dari situ yang jadi paling 1, gitu, atau nggak jadi sama sekali. Sekarang tuh paling sehari yang nawarin 1. Dan jadi seminggu ya 1 paling. Udah penawarannya makin dikit, jobnya pun makin milih sekarang. Lo nya sendiri, lo memilih jobnya. Apaan kriterianya apa? Pertama stand up, harus stand up. Ya. Di luar stand up kemungkinan besarnya akan enggak gitu. Emang ada yang nawarin apa, Min? Film, podcast, gitu, talk show, atau sketsa, atau apa gitu. Enggak. Talk show kan malah lebih, emang demen ngobrol aja lu? Enggak tahu apa yang mau diobrolin dari saya, Cing. Apa coba? Ya kan tadi ditanya. PWK itu udah gue tolak 2 kali. Terus gue naikin juga harganya. Mau. masa udah nolak dan udah itu enggak, ya udah gitu. Iya. Tapi selalu mikir, aduh gue bahas apa ya tentang gue, nggak ada yang penting gitu. Takutnya juga kalau gue tuh orangnya kalau udah ngomong tuh kebanyakan tentang gue. Ya kan kalau gimana ya maksudnya ya? Emang iya dong. Nggak kan banyaknya gini, stand up komedian yang diundang di. Tapi lama-lama makin kenceng nih orang nih di bawah nih. Apa sih? Ada yang ngetok-ngetok ya? Tahu ya, gondok aja ya. Oke. Kita tidak usah pedulikan dah. Ya jadi rumah Cing Abdul lagi renovasi. Ya. Gak kelar-kelar juga. Ya. Ya biasanya stand up komedian diundang ke acara talk show atau acara apapun gitu. Ya. Tujuannya tuh buat entertain. Iya. Nah saya tuh ngerasa nggak bisa entertain. Kalau mau talk show ya talk show aja. Jarang kan ada talk show yang beneran talk show. Iya. Kayak misalnya di podcast kayak Magna Talk gitu, jarang kayaknya. Iya. Kebanyakan meskipun audio ujung-ujungnya ngejokes gitu, juga, nyari lucu. Nah saya tuh kayaknya ngapain kalau gini-gini mah, bukan gua gini mah gitu. Yang setiap selesai kalimat ketawa, lo nggak gitu ya, Min? Enggak. Iya. Kalau ada yang gitu doang. Iya kan? Iya. Kalau emang beneran talk show kayak waktu itu diundang Helmi Yahya mau, karena tahu nih mah bakal ditanya gitu. Iya. Meskipun pas udah diundang, ya pertanyaannya gini doang. Iya. Nah itu lo milih-milih malah. Maksudnya Milih-milih. untuk sebuah kerjaan kan itu yang paling gampang. Lo Talk show. tidak harus menyiapkan sesuatu, tidak harus mempersenjatai diri lo dengan amunisi. Ya lo datang dengan diri lo sendiri, ya itu jadi modal lo gitu. Enggak. Kayaknya ini juga ada pemikiran bahwa nggak apa-apa deh nggak sering nongol, yang penting sekalinya nongol bagus gitu. Ntar kalah sama orang yang nongol-nongol mulu nggak? Kan tidak bersaing. Lo tidak bersaing lah. Iya. Tapi kan kita butuh promosi, Min. Nah itu Ya, makanya saya live TikTok, main game.
Kan profesinya orang beda-beda, Ci. Beda-beda, ya, betul. Jangkauan pasar yang mau diambil aja kan beda-beda. Ada orang yang pengennya mungkin terkenal nasional, ada yang terkenalnya dunia gitu. Ada juga yang mungkin pengen terkenal di kampungnya doang gitu. Iya. Saya target saya tuh cuma pengen bikin orang tuh notice bahwa di industri stand up comedy itu masih ada Ridwan Remin. Udah segitu doang gitu. Iya. Kalau sensasi atau apa mah ujung-ujung nggak usah dicari juga ada-ada aja, Cing. Iya. Ya tiba-tiba misalnya lagi open mic direkam ngebahas apa tiba-tiba rame gitu. Padahal mah nggak niat mau rame gitu, emang ya gue lagi pengen ngomongin ini gitu. Lalu lagi nge-tweet tiba-tiba pengen nge-tweet ini, ya udah terus tiba-tiba rame. Ada aja gitu, nggak usah dicari. Iya. Yang tweet lo ke Instagram juga salah satu lo untuk ini ya promo Twitter. Bukan. Lo ada Twitter saya di Instagram. Dipromoin Twitter ternyata. di endorse. Ya, antara makanya gue bingung nih, jangan di endorse hotel atau di endorse Twitter ini. Waktu lo cara lo untuk tetap ini gue ada nih gitu. Iya. Caranya beda-beda ya orang untuk kasih tahu ke halayak bahwa lo masih ada, ya itu caranya beda-beda ya. Beda-beda dan target pasarnya itu yang beda-beda gitu. Makanya kadang ada misalnya netizen yang bilang kayak, ih ngapain sih ngelakuin itu gitu, emang job stand up-nya sepi ya gitu. Ya kan target orang beda-beda, nggak pengen stand up terus gitu. Ada masanya ya udah gitu. Nah lo rencananya apaan, Min? Lo ada rencana nggak sih, Min? Lo habis ini apa hidup lo akan ngalir begini aja? Rencana saya, kayaknya kalau show ini lancar, kayaknya mau tiap tahun bikin show. Karena saya udah mulai ngerasa memang materi itu yang paling enak materi yang aktual, bukan materi yang tabungan gitu. Jadi abis ini beres show, kayaknya materi udah nggak akan dipakai sama sekali. Bikin baru, terus langsung bikin show lagi. Setiap tahun ya? Kayaknya. Ya. Itu kalau di luar orang bikin show juga setiap tahun nggak sih, Min? Kayaknya kalau yang di Netflix ya, kayaknya tuh sama kayak kontrak film. Misalnya sekali kontrak tuh 4 show gitu. Sama kan kayak Radit misalnya di kontrak 4 film, 4 judul gitu. Itu mah durasinya bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali, tapi ada jangka waktunya misalnya 5 tahun 4 show misalnya gitu. Iya. Ada juga yang cuma 1. Malah Radit kemarin berapa tuh? 55 ya? 52 show. 52 show. Penuh-penuh aja tuh. Geblek itu orang ya. Promosi lagi. Gak pakai promosi. Gak pakai promosi dia ya? Gak pakai. Emang iya zaman sekarang mah gak butuh show promosi, Cing. Aneh, ngapain bikin show promosi? Ditonton sama orang yang nggak mau nonton, ngapain? Iya. Cukup di Instagram atau di akun sendiri gitu. Orang yang sudah follow kita, orang yang udah kenal kita, terus ternyata dia bikin show nonton gitu. Ya udah itu marketnya. Iya. Karena memang stand up ini personal ya, maksudnya. Kita nggak bisa tiba-tiba ngajak orang yang tadinya nggak pengen nonton jadi nonton, malah ganggu. Gak kayak festival misalnya jajanan Bango, ayo pada naik. Itu perlu promosi kan? Mau nyobain makanan ini, mau nyobain makanan itu. Kalau stand up ini jarang yang coba-coba nonton gitu ya. Kalau mau coba-coba nonton lah. Kecuali kalau mikirnya bisnis, butuh penonton sebanyak-banyaknya, ya memang ya udah promo aja. Tapi kalau saya kan mikirnya stand up show itu buat kesenangan saya dan kesenangan orang yang kenal saya gitu. Iya. Jadi lu tahu gue juga tahu respon lu gitu. Makanya saya sampai sekarang belum mau digital download karena nggak mau dibeli sama orang yang nggak kenal saya gitu. Ya nanti habis dong ini lo. Apa namanya? Pasar lo habis bukan? Pasar lo habis. Atau segitu-segitu aja. Segitu-segitu aja nggak apa-apa, sama kayak sekarang saya masih gini-gini aja, kan tinggal lihat Facebook lagi. Ketik 1 banjir akan surut. Iya, padahal mau ngetik 1 kali, 2 kali nggak akan surut, Cing. Iya. Beneran dah, saya udah sampai 3 kali coba. Goblok Bapak juga. Iya, pasar segini-gini. Kalau stand up menurut saya pasarnya tuh segini-segini aja nggak apa-apa, tapi kayaknya setiap pertumbuhan umur kayaknya akan bergeser gitu. Nggak apa-apa gitu. Seenggaknya penontonnya segitu, tapi mungkin kualitas penontonnya yang naik. Yang naik ya. Yang tadinya dia masih sekolah, terus udah kuliah, terus udah kerja, udah punya jabatan gitu. Ya. Siapa tahu kitanya penontonnya segitu-gitu aja, tapi dianya yang makin naik gitu. Iya. Kan value kita jadi makin tinggi juga.
Nah kalau dibandingin sama show yang sebelumnya apa Min namanya Min? Introduction. Ya Introduction itu berapa jumlah penonton berapa? 100-an, 100, 150. Emang nggak pernah banyak segitu pengennya. Meskipun kayaknya mah kalau penontonnya gope, kalau di Jakarta kayaknya Bisa-bisa aja ya. bisa. Nah kalau yang di Bogor ini ada ini nggak sih kebaca nggak sih orang yang beli orang-orang Bogor atau ada orang-orang? Kebaca kan ada ngirim KTP. Ah, kok ngirim KTP buat apaan Min? Hah? Buat apaan? 18 plus. Oh, materinya mana? Oh iya tuh 18 plus. Jadi harus ngirim KTP nonton lo. Anjay. Kalau nggak salah ya. Soalnya ini kan bit.ly/the only one ini kan Google Form. Jadi ngisi data sebenarnya, ngisi data. Kayaknya ada KTP juga sih di situ. Ya. Jadi banyak kan memang orang Bogor. Ada ini penontonnya Panji, Mas Fuad yang dari Tulungagung. Datang sama istrinya. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Sukabumi. Ya. Tapi paling banyak Bogor lah. Bogor, Jakarta kayaknya. Iya. Nah lo kenapa nggak bikin Jakarta Min? Kan banyak juga yang kenal lo di Jakarta. Masa sih? Maka lebih banyak kali. Masa sih? Iyalah. Masih wacananya mah ada. Wacananya abis ini beres. Kan secara penjualan yang ini udah beres. Misalnya udah, oh ternyata bisa ya gitu. Jual di Bogor aja bisa. Masa di Jakarta enggak. Tinggal materinya. Kalau materinya udah ngerasa oke juga, langsung booking di Jakarta tahun ini juga. Di Only One ini dengan set yang sama. Setlist yang sama, materi. Materi sama. Oh. Tapi mungkin kan seiring ininya akan ada bedanya juga. Gitu. Iya, nggak 100% sama ya. Tapi seenggaknya kalau ini setnya udah oke, oh ternyata set ini bisa dibawa di tempat lain ya gitu. Iya. Ini langsung booking Jakarta di tahun ini juga. Mau jadi openernya lagi kan? Mau dong. Mau jadi. Iya. Perasaan yang lu mau bikin show cing Abdel. Iya. Saya jadi openernya. Iya. Malah jadi saya yang bikin show. Iya. Bes nggak lanjut ya omongannya ya itu ya. Iya. Dibikin sendiri aja. Ribet Min bikin sendiri. Makanya punya komunitas. Iya ya, bisa ya. Masuk komunitas mana ya dia? Ya? Nanti diurusin sama teman-teman komunitas. Komunitas lawan arah ya. Ya. Oke Min, terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir di sini, mudah-mudahan sukses jalannya berjalan lancar. Ya, sampai ketemu juga nanti tanggal 27 berarti. Tanggal 27. Akhirnya gue nginepnya di mana? Jadi nginep. Enggak, maksudnya siap-siap ya kan gue datang siang lah biar ini. Nginepnya itu ada hotelnya di poster. Santika. Iya. Katanya lo atau enggak di mana lo bilang gitu? Karena itu nggak jadi, nggak usah disebut. Jadi yang disebut ini Hotel Santika Bogor. Oh itu nggak jadi di Hotel Santika ya? Hotel Santika Bogor. Iya. Cuman dekat mall cing, jadi kalau bisa istirahat sambil mungkin mau nonton dulu Marvel boleh. Sebelum nonton saya nonton Marvel dulu. Biar membandingin. Marvel kan cuma 60.000 harganya. Saya kan 260. Dari situ jauh nggak? Dari Santika? Sekarang tuh di Bogor tuh lagi ada renovasi jalan sebenarnya bulan ini kayaknya ya. Yang sistem satu arah mau dibikin dua arah. Nah itu saya juga nggak tahu arah pemerintahannya mau kemana sebenarnya. Mau deket dari Botani ke Surya Kencana, masa nggak tahu? Surya Kencana tuh tempat yang jajan-jajan itu, yang ada kelenteng. Nah itu di situ. Jarak mah ya lah 5 menit dari Botani ke situ. Ya aman lah berarti kalau aman. Gitu. Nah itu 20 tiket tolong dihabisin lah, ini sayang lah. Tinggal 20 tiket lagi nih. Kayak udah habis lah mudah-mudahan lah. Oke Min, terima kasih. Sehat selalu, lancar terus. Mudah-mudahan show-nya berhasil dan ger. Ya, menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Iya. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Ya, dadah.